Shalom saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, kali ini kita akan berbicara mengenai tidak hidup di dalam kepalsuan. Wow, luar biasa. Tidak hidup di dalam kepalsuan. Berarti banyak orang yang hidup dalam kepalsuan. Berarti banyak orang yang tidak hidup sesuai dengan apa adanya. Berarti banyak orang yang hidup di dalam kemunafikan. Karena berbicara kepalsuan, berarti orang itu banyak hidup yang kelihatannya baik, tetapi belum tentu baik. Kelihatannya sesuai dengan apa yang diperkatakannya, tetapi ternyata tidak sesuai dengan perkataannya. Dari Ibrani 4 ayat 12-13 yang berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara, luar biasa firman Tuhan dari Ibrani 4 ayat 12 dan 13 ini. Sangat jelas dikatakan bahwa firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia yang menusuk dan memisahkan antara jiwa dan roh. Hidup kita yang diselamatkan. Diajarkan di sini bagaimana kita supaya hidup tidak dalam kepalsuan. Jangan teriak jangan menggunakan topeng, tetapi kita menggunakan topeng. Ada orang yang mungkin berkata, hei saudara-saudara, jangan kau menggunakan topeng. Hiduplah di dalam kebenaran. Jangan penuh dengan nafsu, jangan penuh dengan ambisi. Tetapi apa yang dia lakukan, dia melakukannya hidupnya di dalam topeng. Dia menggunakan topeng, dia menerima orang supaya jangan menggunakan topeng. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang diselamatkan oleh Tuhan harus mengikuti benaran. Firman Tuhan ini yang jelas dikatakan bahwa Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Jiwa dan roh bisa dipisahkan, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Hanya firman Tuhan yang bisa melakukan ini. Karena firman Tuhan itu yang berpedang bermata dua. Saudara, kalau kita mengikuti firman Tuhan, hidup kita mengikuti firman Tuhan, kita akan taat, kita akan mengikuti, kita akan menurutinya. Karena firman Tuhan yang diberikan itu jelas-jelas yang akan memisahkan antara jiwa dan roh kita. Karena firman Tuhan itu yang mengajarkan kepada kita untuk hidup tidak di dalam kepalsuan. Di dalam dunia modern saat ini saudara, ketika seseorang bekerja, ketika seseorang berusaha, dia berusaha untuk menutupinya. Kelihatannya dia keren, sebagai seorang pemimpin, kelihatannya dia berwibawa, dia luar biasa, dia berhasil. Ketika dia ingin mencapai keberhasilan, dia punya anak buah, dia punya orang-orang yang dididik, dan dia berkata, jangan pakai topeng. Wow, luar biasa. Jangan pakai topeng. Kalau kita membayangkan orang pakai topeng, berarti wajah sesungguhnya, hidup sesungguhnya di balik topeng tersebut. Berarti topeng yang kelihatannya mungkin baik, kelihatannya ini luar biasa, yang menutupi yang sesungguhnya. Berbicara jangan pakai topeng, berarti kita hidup di dalam suatu ketersembunyian. Kita bersembunyi di balik topeng. Kita bersembunyi segala sesuatunya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita hidup di balik topeng, otomatis kita tidak akan pernah bisa tampil apa adanya dan menjadi role model di dalam kehidupan ini. Ketika Bapak melihat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ketika Bapak melihat bagaimana manusia tinggal di dalam dosa, bertindak tidak sesuai dengan kehendaknya, melakukan kejahatan, saudara, manusia berbuat baik, tapi tidak bisa menyelamatkan. Ketika Taurat diberikan, dia berusaha untuk mengejar supaya dia bisa hidup dengan baik, tetapi dia semakin terseret untuk hidup di dalam dosa. Bapa di surga menyadari betul, dan dia memberikan kasih karunia-Nya melalui anaknya Yesus Kristus. Dan dia nyatakan, ketika firman itu diberikan, dia berpedang bermata dua, yang akan memisahkan. Tidak ada kepalsuan yang bisa tersembunyi di firman Tuhan. Bagaimana bisa terjadi? Firman Tuhan jelas katakan di ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun, tidak ada suatu makhluk pun, baik saudara, baik saya, tidak ada satu pun yang akan lolos. Semuanya termasuk siapapun yang mendengar saat ini, siapapun yang melihat tayangan ini, saudara dan saya termasuk di dalamnya. Sangat jelas dikatakan, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Bayang, tidak ada satu pun yang tersembunyi.
Selama ini kita mungkin di hadapan manusia kita bersembunyi dengan topeng, tetapi di hadapan Bapa tidak ada yang bisa tersembunyi. Kita bisa berteriak kepada manusia, kepada sesama kita, "Hei, jangan pakai topeng. Hei, jangan lakukan itu." Karena kita menggunakan topeng, orang lain tidak tahu, tetapi di hadapan Bapa topeng kita akan terbuka. Karena sangat jelas di hadapannya tidak ada satu orang pun yang terkecuali. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia. Topeng kita ditelanjangkan, perbuatan kita ditelanjangkan, dan semua terbuka di hadapan Bapa. Buat apa kita menutup-nutupi? Kalau toh akhirnya terbuka, yang akhirnya seharusnya kita menerima janjinya, yang seharusnya saudara dan saya diselamatkan, tapi kita tidak menerima keselamatan itu. Karena kita menggunakan topeng tersebut. Kita berusaha hidup di dalam kepalsuan. Berbicara kepalsuan, jelas kita menutupi keangkuhan hidup kita, kesombongan kita, kecongkakan kita, ketidakbenaran hidup kita. Kita sembunyikan semuanya dan kita palsukan. Orang lain melihat kita baik. Siapapun saudara, saudara boleh hamba Tuhan, saudara boleh seorang gembala sekalipun, saudara boleh seorang pendeta besar sekalipun, tetapi ketika saudara tidak hidup sesuai dengan apa adanya yang Tuhan mau, ketika saudara hidup berusaha untuk menutupinya, ketika saudara hidup dengan menggunakan topeng, berusaha wibawa sebagai seorang gembala untuk adil, tetapi bagaimana apakah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan pikiran dan seperasaan dengan Kristus? Saudara sebagai seorang pemimpin di dalam dunia marketplace, ketika saudara melakukan dan membuat kepada peraturan pada anak buah, adakah saudara mengikutinya sesuai dengan yang saudara perbuat? Semua adalah role modelnya. Semua jelas bahwa kita tidak bisa bersembunyi di baliknya. Di hadapan anak buah, di hadapan sesama, kita bisa bersembunyi dari kelakuan kita yang tidak baik. Kita bisa bersembunyi dengan segala kepalsuan. Tetapi di hadapan Bapa, semuanya terbuka. Saudara dan saya telanjang dan terbuka. Perbuatan kita akan ditelanjangkan. Hidup kita akan terbuka. Yang baik akan terlihat baik, yang buruk akan terlihat buruk. Saudara, dikatakan juga yang kepadanya harus memberikan pertanggungan jawab. Apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semua harus dipertanggungjawabkan. Buat apa kita hidup di dalam kepalsuan? Buat apa kita hidup dengan menggunakan topeng? Kalau toh akhirnya semua kepalsuan itu, semua yang kita lakukan, semua yang kita perkatakan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Bapa. Saudara, kasih karunia Tuhan jelas diberikan kepada saudara dan saya. Seharusnya kita menyadari betul, kita yang tidak bisa diselamatkan, kita yang tidak bisa bebas dari cengkraman dunia ini, kita yang tidak bisa bebas dari keinginan daging ini, tetapi Yesus berikan dan dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Seharusnya kita sadar betul, janganlah kita hidup di dalam kepalsuan, karena tidak ada gunanya. Kepalsuan itu hanya menunjukkan bagaimana saudara dan saya hidup di dalam kemunafikan. Toh akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan kalau kita hidup dalam kepalsuan. Ketika kita mempertanggungjawabkan kepalsuan hidup kita, jelas itu suatu penyesatan bagi sesama kita. Menyesatkan bagaimana orang lain mungkin terlihatnya baik, tetapi sebenarnya hidup kita di dalam penyesatan. Dan yang lebih berbahayanya lagi, ketika saudara dan saya mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita sesuatu penyesatan yang membuat mereka jauh dari Tuhan, itu sungguh berbahaya. Karena kita akan menghadap bagaimana mempertanggungjawabkan pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita, tindak tanduk kita. Semua terbuka dan telanjang di hadapan Bapa. Luar biasa saudara. Jangan lagi ada hidup kepalsuan. Mulai hari ini, ketika saudara mendengar kabar baik ini, tinggalkan kepalsuanmu dan hiduplah tidak di dalam kepalsuan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.